Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Isu ijazah Jokowi ternyata ini berubah jadi ajang lomba menulis buku, sahabat. Jadi setelah sebelumnya respon Sianipar CS atau yang kita kenal dengan RRT menulis buku, kini giliran Rizal Fadila juga membuat buku yang ketebalannya itu lebih 100 halaman dan di launching perdana di podcast Refli Harun, ya, ahli tata kata kita. Dan ini juga bicara seputaran ijazah palsu Pak Jokowi, katanya berdasarkan lapangan. Jadi dia lebih banyak menulis di lapangan pasca mungkin melakukan penelitian atau apalah, yang pasti bahwa buku ini dia tulis seiring waktu dan jadinya lebih 100 halaman. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah apakah ini benar-benar upaya untuk mencari kebenaran atau hanya sekedar dagang buku sebenarnya dengan kemasan fitnah ijazah Pak Jokowi. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita kupas lebih dalam, kita simak dulu bagaimana diskusi pada saat bukunya pertama kali dia munculkan di podcastnya si ahli tata kata. Saya bertemu dengan duo Bandung ya, Rizal Fadila dan Syafril Sejofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah menyerahkan, bukan kita ya, Kang Rizal Fadila sudah menyerahkan buku itu. Jangan lupa nama M. Rizal Fadila ya, kepada pimpinan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ya, yang dipimpin oleh mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode Ahmad Heriawan dari Partai PKS. Mungkin karena itulah bukunya diterima aja. ada itu juga. Oke. Ini karya Kang Rizal ya? Iya. Oke. Kumpulan tulisan. Oke. Berapa bulan? Kumpulan tulisan dari bulan Juni 2025. Woi, luar biasa ya. Seperti Rismon juga. Ya, penelitian jadi satu buku. Kalau beliau komentar di jalanan di mana jadi satu buku gitu ya. Oke. Dan Kang Syafril manajernya. Manajer marketing. Manajer marketingnya ya. Oke. Nanti silakan, tapi Kang Syafril dulu yang barangkali tahu soal buku ini ya. Saya cuma pengen ngetes ya, sejauh mana keterlibatannya dalam proses ini. Nanti kalau Kang Rizal kan namanya memang ada di sini. Silakan Kang Syafril dulu. Iya. Ya. Terima kasih. Salam nih buat Sobat RH Channel. Ya. Jadi buku ini ya, publik yakin ijazah Jokowi palsu. Oke. Ya. Jadi waktu itu saya sudah melihat bagaimana Pak Rizal ini menulis tiap hari gitu. Setelah subuh gitu ya. Ya. Dan tulisan-tulisan ini setelah subuh di jalanan juga nulis. Iya betul. Bahkan kalau pas membina umroh pun nulis. Jadi pada saat acara di RRT, Roy, Rismon dan Tifa. Kita tes dulu. Suara oke? Oke. Nah, kalau nggak oke dekat lagi. Jadi memperagakan buku, ya saya bilang ke Pak Rizal, wah ini tulisannya juga harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham betul apa masalah tentang ijazah palsunya Jokowi. Ya. Dan ini kalau dibaca ini lengkap lah gitu, karena ini ada 180 halaman. Oke. 180 halaman. Lalu kita juga menganggap bahwa buku ini sebenarnya sudah ditulis belakangan oleh di belakangnya ini oleh RH. Siapa itu? Refli Harun. Nah, itu endorsement. Tapi depannya ini yang ngeri. Depan ini yang galak. Jadi pengantarnya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI.
Ini beliau ya dalam ucapan pada kesempatan ini kita ucapan terima kasih lah. Beliau bersedia memberikan kata sambutan pada buku ini, dan tentunya buku ini juga akan sampai ke beberapa negara gitu. I see. Ini salah Jadi satunya, mau disebarkan ke beberapa negara lain juga ya? ya, betul. Oke. Bahkan tanggal 4 ini udah dikirim ke New York ini. Udah Oke. dipesan oleh Ketua Umum FTA. I see. Tolong dikirimkan katanya. Saya bilang asal Untuk sampai juga ke PBB. Untuk oleh-oleh Untuk Prabowo. Iya. Jadi Prabowo mungkin mau terimanya kalau itu. Jadi kalau pas- misalnya tiba-tiba Sekjen PBB bawa buku ini, Mr. President, ya kan, the President of Indonesia, I give you a book from Indonesia. This is the book written by M. Rizal Fadila. Langsung lompat. Jadi itu bisa sampai di PBB gitu sebelum Pak Prabowo pidato gitu. Jadi tentunya kalau teman-teman berminat nanti ya karena sebagai marketing. Oke. Ya. Itu mau Saya di bisa sampaikan. Oke. Kita nanti coba ya. Saya tidak tahu nih apakah Bagi trader pemula, saya sangat sarankan untuk buka akun demo. kita nanti coba ya. Saya tidak tahu nih apakah kalau mau dijual harganya berapa ini? Ini 100K. 100K. Ya. Dulu kan ada kan cebong kampret dulu. 100K ya. Ya, 100. Jadi kalau begini, kalau ada yang mau beli di sini, nanti saya refer langsung ke Kang Safril ya, atau Ya, Kang Rizal. betul. Kang Safril ya. Ya. Jadi kalau ada yang mau beli sini, langsung ke Ya, Kang ke saya. Safril. Kalau ada hari ini juga, catat nomor teleponnya Ya. atau hubungi nomor berapa, Kang? Ya, kalau untuk Bandung ada sekitarnya. Kalau Jakarta bisa ke sini. Ini karena kita ini kan di Bandung. Ya. Jadi nanti ngubungin sebentar. Ini teleponnya saya. Oke, jangan sebelum sebentar, nanti dikirimkan ke saya aja nomor teleponnya. Ya. Biar kita lanjut Oke. di perbincangannya ya. Ya, baik. Ya, Akang kasih nomor ke saya aja, nanti Oh, biar ya, saya baik. kirim ke sana. Saya mau ke Kang Rizal Fadila ya. Buku ini judulnya dalam tanda kutip provokatif banget tuh. Publik yakin ijazah Jokowi palsu, yakin dan palsunya dikasih warna merah kan? Kalau kita bicara tentang sebuah ini underlining ini, emphasize ya kan, ditekankan gitu. Kalau orang Bugis bilangnya ditekankan. Itu Kang Rizal, isi buku ini apa secara umum? Tadi Anda mengatakan ini kita bicara mengenai perspektif hukum, tapi sudah ke politik, awalnya perspektif akademik gitu. Ya, Oke, silakan Kang, Ya. dieksplorasi. Ya. Dan juga kalau yang mau beli buku ini, nanti Kang Safril akan nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya. Ya, Jakarta siapa, Bandung siapa, semuanya aja ke Bandung aja. Oh iya, Ya ya kan? kan? Saya kirim. Oke, nah itu nanti akan kita tampilkan ya. Hubungi siapa? Oke, silakan Kang. Ya, saya kira Kang Rizal. intinya buku ini adalah untuk mereka yang ingin mendalami gitu kan tentang polemik ijazah Joko Widodo yang awalnya orang bisa menganggap jangan-jangan asli gitu. Yang kemudian dalam proses-proses kelanjutannya ternyata pembuktian itu kan, dan karena juga Joko Widodo tidak pernah menunjukkan yang disebut asli itu gitu kan, maka sekarang terbalik opini publiknya itu menjadi oh itu palsu gitu, karena kalau memang asli nggak begini dong polanya, caranya gitu. Nah karena itulah kemudian dieksplor gitu kan beberapa pandangan-pandangan publik gitu Iya. kan, kira-kira di media bagaimana itu yang mereka merespon dan mengambil konklusi tentang ijazah Fenomena ini menunjukkan bahwa isu ijazah Jokowi sudah bergeser dari ranah hukum ataupun ranah akademik ya, ranah komersial dan propaganda, sahabat. Yang pertama, karena seharusnya jika benar tujuan mereka membuktikan kepalsuan,
maka arena yang tepat adalah pengadilan atau uji forensik yang resmi tentu saja ya, bukan forensiknya Rismond Sianipar, bukan justru lembaran buku yang ditulis sepihak tanpa verifikasi lembaga berwenang. Membuat buku penuh tuduhan tanpa bukti yang sahih, saya kira hanyalah bentuk publikasi fitnah berjilid-jilid. Dan sekali lagi, ini bisa menambah pasal berlapis buat mereka semua. Dan termasuk saya kira Refli Harun ini juga harus dilaporkan ini, karena ini lebih parah dari Abraham Samad. Makanya saya heran Refli Harun bisa lepas dari jeratan hukum. Yang kedua, pola ini memperlihatkan adanya industri kebencian yang sangat akut. Mereka menjual isu sensitif, mengemasnya menjadi buku, mengemasnya menjadi penelitian, lalu memanfaatkan kontroversi untuk mencari keuntungan finansial. Ini sangat jelas. Jadi selain dia mencari keuntungan finansial, sekaligus ini dia jadikan sebagai panggung politik. Sehingga ia lahir bukan kebenaran, melainkan bisnis konspirasi berbaju literasi. Ini yang mencoba para kucluk ini gaungkan. Jadi jelas ya, bahwa sekali lagi mereka tidak dalam posisi memperjuangkan kebenaran, sahabat, tapi lebih sebenarnya cari duit dengan fitnah terhadap Pak Jokowi. Oleh sebab itu masyarakat patut curiga. Semakin kencang mereka memproduksi buku ini, semakin memperjelas bahwa motif utamanya bukan membuktikan kepalsuan, tetapi menjaga isu ini tetap hidup di ruang publik agar bisa dia perdagangkan. Karena kalau benar-benar punya bukti, tentu sudah lama mereka serahkan ke aparat hukum, bukan dijual lewat buku. Ini kan jelas sekali ya bagaimana para kuclu ini lagi cari uang semuanya. Luar biasa. Sebab itu wajar kalau kemudian banyak orang yang mengatakan bahwa buku yang mereka ciptakan ini bukanlah karya akademik, melainkan hanya pamflet politik sebenarnya yang dibungkus sampul tebal. Ia tidak membawa pencerahan, hanya memperpanjang umur fitnah dengan cara yang lebih rapi sebenarnya, sahabat. Oleh karena itu saya kira dalam konteks bagaimana ijazah palsu Pak Jokowi ini, masyarakat harus memang lebih waspada ya, sebab mereka dengan canggih mempersiapkan diri bagaimana supaya isu ini bertahan terus. Sekali lagi, kalau kita melihat secara kasat mata apa yang dia lakukan, ya memang ujung-ujungnya cuang. Ya mungkin para bohir ini sudah lari tunggal langgang, akhirnya kemudian berupaya mendapatkan uang. Jadi lagi-lagi masyarakat yang dimanfaatkan, karena yang akan beli bukunya nanti ini ya pasti rata-rata manusia-manusia kucluk juga yang sejalan dengan mereka. Karena kalau kita ini tidak mungkin mau beli, sebab apa? Kita sudah tahu isinya, bahwa isinya hanya fitnah, isinya hanya pembohongan terhadap publik, isinya hanya hasil penelitian abal-abal, hanya berdasarkan selentingan-selentingan informasi di lapangan yang dia bukukan. Jadi sungguh ironis memang, betul-betul sangat memalukan apa yang dilakukan oleh mereka ya, dengan kelasnya sudah usia-usia setua ini semua. Ini sangat membuat kita ini yang masih muda-muda merasa miris sebenarnya, sedih melihat orang-orang tua seperti ini semua modelnya. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.